Allah berikan curahan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat bersua kembali untuk melanjutkan kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Sebelum itu kami mohon dan kami himbau kepada jamaah untuk bisa sedikit merapat ke depan ya, sehingga nanti ada sisa ruang di bagian belakang untuk jamaah yang baru hadir nantinya. Untuk yang bersandar hanya diperbolehkan untuk yang usia lanjut dan yang mungkin kurang sehat malam hari ini. Yang lain silakan bisa merapat ke depan ya. Kemudian bagi yang belum menyapa saudara di kanan kirinya silakan bisa menyapa terlebih dahulu, dan yang belum berkenalan silakan bisa berkenalan sebelum kajian dimulai. Dan juga untuk sesi tanya jawab malam hari ini, insya Allah seperti biasa menggunakan secari kertas. Silakan nanti tuliskan pertanyaan di secari kertas, kemudian dikirimkan sebelum adzan Isya berkumandang. Silakan bisa dikirimkan ke depan melalui saudaranya di bagian depan ya. Nah, kemudian juga pengumuman bagi seluruh jamaah yang ingin berkurban nantinya di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, Masjid Abdillah Rabbani Residence membuka kesempatan kepada jamaah sekalian yang ingin berkurban atau menyalurkan hewan kurbannya melalui DKM Masjid Abdillah Rabbani Residence. Untuk flyernya sudah di-share, silakan bisa dicek di sosial media Masjid Abdillah Rabbani Residence. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin dengan pembahasan kitab fikih keluarga dengan judul Antara Perpisahan dan Ketaatan. Dan alhamdulillah malam hari ini sudah bersama kita di tengah-tengah kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala yang telah bersiap untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kalau begitu langsung saja kami persilakan kepada beliau. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Semua perkumpulan yang tidak berlandaskan takwa, maka kelak akan berubah menjadi permusuhan. Mungkin sebagian kita punya perkumpulan sesama pemain bola, mungkin dia suka main bola, sehingga solid di antara mereka, setiap pekan kumpul, ketemu, main. Ada perkumpulan mancing, Masya Allah, dia solid dengan pemancing, bahkan saling mencintai di antara mereka. Ada yang hobinya sama, mungkin mendaki gunung atau apapun ya. Tapi kalau perkumpulan itu tidak dilandaskan takwa, Allah Azza wa Jalla mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah mengatakan mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Bayangin ya, cinta selama di dunia, dukungan yang diberikan, support yang selalu dia kasih kepada kawan-kawan yang dia cintai, kelak akan berubah menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang berkumpul karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita kumpul di tempat ini benar-benar karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya. Dan alhamdulillah antum sudah sampai di masjid ini. Antum sudah kenal enggak dengan saudara-saudara antum yang di kanan dan di kiri antum? Yang depan sudah. Yang belakang nih, ana mau tunjuk ya, antum pakai kacamata. Kenal enggak dengan yang kanan kiri antum?
Belum kan? Ayo kenalan dulu jamaah semuanya. Iya, antum salaman saudara antum. Makanya jangan berjauhan, yang berdekatan antum itu. Dan kalau datang ke masjid jangan sama gengnya. Kumpul jadi satu di sana. Sudah belum? Ini ada yang saling noleh jamaah. Ini siapa yang salaman dulu? Ya antum yang salaman dulu. Fa khairuhuma au fa afdaluhuma man bada'a bis salam. Yang paling mulia yang mulai dulu dengan salam ya, di antara mereka. Antum udah kenal sama beliau? Loh belum, gak kenalan, bayangin jamaah. Ini loh depan aneh salaman, enggak kenal, enggak. Masya Allah, Masya Allah. Sudah, antum udah kenal dengan yang kanan antum. Siapa namanya? Yang kiri antum? Siapa namanya? Oh Masya Allah. Yang sebelah sana? Kenalan lah sama sebelah sana antum. Tanya dari mana? Mungkin sebagian kita dari tempat yang jauh datang bersama untuk ngaji jamaah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Malam ini malam tanggal berapa? 5. Tanggal 1 hari Ahad. Betul kan? Tanggal 1 hari Ahad. Senin, Selasa, Rebu. Betul, malam tanggal 5. Malam tanggal 5 Dzulqa'dah. Kalau tadi ada pengumuman tentang kurban, kita ini berada di salah satu bulan haram dan di salah satu bulan haji. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya di bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Jadi bulan haji itu bulan apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, bulan haji. Dan bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama bulan Rajab. Orang yang nggak tahu kalau ini bulan haram, ya biasa-biasa aja. Tapi yang tahu ini bulan haram, dia akan mengagungkannya. Dia akan berhati-hati di bulan ini. Dia akan lebih mendekat kepada Tuhannya. Maka tolong sampaikan kepada kawan-kawan kita, kalau kita sudah masuk bulan haram dan bulan haji, yang tidak bisa berangkat haji, niatlah untuk berangkat haji kalau mampu. Yang punya kelebihan harta, jangan lupa berkurban. Jadi dahulu, kalau berkurban itu masing-masing. Di rumah kurban ya. Pulang sholat id potong. Karena semua insya Allah sudah ngerti cara menyembelih hewan. Kalau sekarang, ana pernah nyembelih hewan kurban tuh nguliti 2 jam. Ya. Karena nggak ngerti kita. Takut sobek kulitnya, akhirnya sobek semua. Tapi kalau orang yang ahli, Masya Allah. Jadi silahkan berkorban. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima kurban kita. Tema kita hari ini berkaitan dengan perpisahan, tapi dalam ketaatan. Ketika seorang menikah, dia tidak berpikir untuk bercerai. Oleh karena itu, seorang ketika hendak menikah, dia benar-benar memperhatikan calonnya.
Bahkan sebagian orang karena ketidaktahuannya, nggak ngerti, nggak paham, mereka itu sampai mencocokkan tanggal lahirnya. Kayaknya ini tidak pas. Loh, apanya yang tidak pas? Wetonnya tidak pas. Bisa bercerai. Artinya dia sebenarnya nggak ingin perceraian tersebut. Walaupun kita tahu, mempercayai ada tanggal baik, ada hari baik, itu perlu landasan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari katanya nenek moyang kita, budaya, kearifan lokal, semua ditimbang oleh agama. Ketika sesuai dengan agama, ahlan wa sahlan. Ketika tidak, ya enggak. Namun terkadang ada ketidakcocokan dan akhirnya bercerai. Dan bagi para suami, jangan terburu-buru menceraikan istrinya. Perempuan itu kalau sakit hati, apa yang dia katakan? Sudah, ceraikan aku saja. Dengan mudah dia mengucapkan cerai. Dan nasihat ana buat yang mau menikah dan sudah menikah, hapus dari memori dia kata cerai. Cerai, tolak, dihapus. Kalau nanti ada masalah, baru apa istilahnya kalau habis di delete itu dibalikin, direstore. Karena sebagian laki-laki ikut emosi ketika istrinya marah. Kita udah pernah bahas, nggak bisa seperti itu. Allah menjadikan laki-laki pemimpin karena Allah tahu Allah telah memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi yang akan kita bahas bukan perceraiannya, tapi masalah iddahnya. Karena kalau harus berpisah, ada aturan baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Ada hadiah yang mau dibagikan. Tapi Anda mau kasih hadiah. Kapan laki-laki melakukan masa iddah? Nah, kapan? Kalau zuat keempat, dia zuat keempat, lalu dia ceraikan satu, maka dia nggak boleh nikah. Nunggu idahnya yang perempuan ini. Iya, laki-laki nunggu selesai idahnya yang perempuan ini. Iya, betul. Kasihkan hadiahnya. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Itu kalau tolaknya tolak raj'i. Jadi nunggu iddah perempuan ini selesai. Karena perempuan pada masa iddah yang raj'i, dia posisinya istri. Maka dia nggak boleh nikah. Kalau dia tahu-tahu dia punya istri 4 tadi, dia ceraikan 1, lalu dia nikah yang keempat, dia sebenarnya nikah yang kelima. Karena posisinya wanita ini sedang masa iddah. Dan di masa iddah itu posisinya dia adalah istri. Makanya kalau meninggal dunia dia dapat warisan. Seperti itu. Seorang perempuan yang diceraikan setelah dikumpuli. Jadi ada istilah ba'da dukhul, qabla dukhul, ba'da al-khalwah. Ba'da dukhul artinya sudah dikumpuli, sudah bercampur, di mana di situ ada hubungan suami istri. Qabla dukhul belum dikumpulin. Yang ketiga
ba'dal khalwah, sudah bersatu dalam satu kamar, dalam satu ruangan, dia sudah berdua di situ, walaupun tidak terjadi hubungan suami istri. Itu disebut khalwah. Ada konsekuensi hukumnya dan dibahas di sini. Yang pertama, setelah terjadinya perkumpulan suami istri antara mempelai laki-laki dan wanita, kemudian diceraikan istrinya, maka di situ ada iddah yang harus dilakukan oleh yang diceraikan. Karena sudah terjadi hubungan suami istri. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 49, Allah mengatakan jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, thumma tallaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, sebelum dukhul ini, fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna, maka tidak ada iddah buat perempuan yang diceraikan itu. Ini kalau ayatnya ini berkaitan dengan yang belum dikumpuli. Maknanya kalau sudah dikumpuli ada iddahnya. Ayat ini khusus untuk yang belum dikumpuli. Mungkinkah orang menikah kemudian menceraikan belum dikumpuli? Mungkin saja, jemaah. Sekarang ini banyak nikah online. Sekarang ya, nikah pakai video call, pakai Zoom. Dan ini sebenarnya solusi buat mahasiswa. Jadi undangannya bikin 1000, tapi nggak harus makan-makan. Yang makan yang datang aja. Yang lainnya cuma menyaksikan Zoom. Kadangkala calon istrinya di Jakarta, dia di Jember. Nikah. Alhamdulillah sudah selesai. Sang mahasiswa akan balik ke Jakarta Idul Adha. Ternyata ada kabar nggak enak lalu diceraikan. Apakah wanita itu menunggu iddah? Tidak. Dia langsung bisa nikah. Nggak ada iddahnya. Kalau belum dikumpuli. Kalau sudah dikumpuli, maka ada iddahnya sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang ditalak, maka dia menunggu masa iddah itu selama 3 quru. Nanti kita akan bahas quru ini artinya haid atau suci. Baik. Bagaimana hukum wanita yang diceraikan belum dikumpuli tapi sudah berkhalwat? Artinya tidak terjadi hubungan suami istri tapi mereka sudah satu kamar, berduaan. Di sini disebutkan tajibul iddah idza hasrat khalwatun sahiha baina zawjain. Maka wajib iddah apabila terjadi khalwat yang benar, di mana tidak ada penghalang bagi mereka untuk berhubungan, walaupun mereka tidak berhubungan. Dan ini madhab jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dan Imam Syafi'i dalam pendapat Al-Qadim, pendapat lama beliau. Adapun dalam pendapat baru beliau mengatakan nggak ada iddah. Karena belum terjadi dukhul, tidak ada hubungan suami istri.
Dan pendapat jumhur ini mungkin lebih kuat ya. Apa dalilnya? Firman Allah di surat An-Nisa ayat 21. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd." Bagaimana kalian mengambil kembali mahar yang sudah diberikan, padahal sebagian kalian sudah berhubungan atau bercampur dengan sebagian lain. Dalil inilah yang digunakan di mana Allah Azza wa Jalla melarang mengambil mahar setelah khalwat. Khalwat itu ya tempat yang kosong, dia sudah berduaan di sana. Dan disebutkan karena hukum ini dikaitkan dengan khalwat, yang boleh jadi ada hubungan di situ, nggak ada orang yang tahu, ini cuma berdua di kamar itu. Maka pendapat para ulama, lau khala biha, kalau suami istri ini berduaan di dalam kamar, kemudian lahir anak, maka anak itu dinasabkan kepada sang suami walaupun dia belum berhubungan suami istri. Ini hukum syariat. Maka kalau habis khalwat pokoknya wajib iddah. Tapi kalau di madhab Syafi'i tidak. Nah, sampaikan ini karena kita di Indonesia madhabnya Syafi'i. Baik, kemudian sekarang masa iddahnya itu, kita udah tahu kalau belum dikumpuli maka tidak ada iddahnya. Kalau sudah dikumpuli wajib iddah. Kalau berkholwat ada khilaf di antara para ulama tadi, walaupun belum dikumpuli. Kondisi wanita yang diceraikan ini beragam. Ada yang masih datang bulan, ada yang belum datang bulan, ada yang selesai datang bulannya, dia nggak datang bulan lagi, ada yang kondisi hamil. Hukumnya berbeda-beda. Ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Apakah boleh seorang wanita mengatakan, Ustaz, anak kan nggak kepingin cerai, Ustaz, anak udah nggak usah belajar lah urusan iddah ini, karena anak nggak pengen cerai. Nah, tapi ketika terjadi perceraian wajib belajar, wajib tahu dia gimana iddahku. Karena terus terang ada orang-orang yang sudah bercerai secara agama, kemudian besok sidang di pengadilan, malam harinya berhubungan suami istri. Padahal perceraian secara agamanya sudah terjadi. Ini hanya menunggu keputusan hakim. Boleh jadi hakim memutuskan, boleh jadi tidak. Jadi ingat, hukum cerai ini tidak bergantung dengan keputusan pengadilan. Sebagaimana hukum pernikahan tidak bergantung dengan keputusan KUA. Oleh karena itu seringkali penghulu mengatakan sah secara agama, sah secara negara. Dia menyebutkan itu. Karena dia tahu secara agama nggak perlu gitu loh, ada penghulu, nggak perlu dicatat. Tapi kalau secara negara ya harus ada catatannya. Seperti cerai tadi, kadangkala pengadilan mengatakan enggak, belum cerai, padahal sang suami sudah menceraikan. Artinya gugatan dia tidak diterima oleh hakim. Apakah kemudian cerai tidak terjadi? Dan ketika suami istri ini sudah cerai secara agama, kadangkala juga iddahnya udah selesai. Tapi besok mau keputusan hakim, ini berhubungan suami istri.
Padahal mereka sudah bukan suami istri. Maka tetap harus belajar. Baik. Masa iddah bagi yang diceraikan dan dia masih datang bulan. Masih datang bulan ini, datang bulannya ada yang rutin, ada yang tidak rutin. Tapi masih datang bulan. Ada orang yang datang bulannya 3 bulan sekali. Ada enggak jamaah? Ada enggak? Ada. Kadang-kala wanita yang sedang menuju fase menopause, dia datang bulan, tapi enggak tiap bulan sudah. Kadang-kala 3 bulan. Jadi kalau masa haid itu, pendapat yang rajih 15 hari paling banyak masa haid. Tapi masa suci enggak ada batasnya. Boleh jadi sucinya 2 bulan, tahu-tahu datang bulan. Tapi kalau masa haid paling lama 15 hari. Taib. Allah menyebutkan bagi yang datang bulan itu, tadi ayatnya sudah kita bacakan di surat Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang diceraikan itu menanti dirinya untuk menikah nantinya selama 3 quru. Apa itu quru? Ini terjadi khilaf yang cukup dahsyat di antara para ulama. Quru itu dalam bahasa Arab bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Maka sebagian ulama menguatkan maknanya haid. Dan ini pendapat yang pertama. Jadi dia menunggu 3 kali haid. Jadi haid yang pertama, kemudian dia suci. Makanya dianjurkan menceraikan istri itu, atau bukan dianjurkan menceraikan istri ya. Kalau mau menceraikan istri itu, sunnahnya ketika suci belum dikumpulin. Jadi kalau niat menceraikan istri, subhanallah ya, kita disuruh nunggu ya. Ana sudah capek, Ustaz, lelah. Oke, tunggu. Dia masih datang bulan. Oke, tunggu. Nanti dia suci, antum baru ngomong, aku ceraikan engkau. Baik, ketika diceraikan di masa suci, maka dia nunggu haid. Yang pertama. Kemudian dia suci. Kemudian haid. Udah berapa kali haidnya? 2. Kemudian suci, kemudian haid yang ketiga, selesai masuk ke suci baru selesai masa iddahnya. Itu kalau maknanya quru adalah haid. Dan quru ini bisa jadi tadi bukan 3 bulan jamaah. Bisa jadi 9 bulan. Kok bisa 9 bulan? Ini perempuan datang bulannya 3 bulan sekali. Berarti kan datang bulan pertama. Setelah itu nunggu kok nggak datang bulan lagi, seperti itu kan. Artinya kalau dia tolak raj'i masih dapat nafkah dia sampai selesai. Terus nanti sama ini bicara quru. Kalau maknanya haid seperti itu penghitungannya. Dan pendapat yang pertama ini madhabnya Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut pendapat yang lebih sahih dari 2 riwayat Imam Ahmad dan pilihannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim dan Ibn Utsaimin, dan itu pendapat jumhur dari para salafus saleh. Ada beberapa dalil yang dikemukakan oleh mereka seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq ayat 4. Allah mengatakan wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum. Dan wanita-wanita yang sudah tidak berharap lagi datang bulan. Inirtabtum, kalau kalian ragu ini datang bulan apa enggak, kayaknya udah enggak datang bulan. Maka iddahnya kata Allah fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidna.
Maka iddahnya perempuan yang seperti ini adalah 3 bulan, dan perempuan yang tidak datang bulan. Kan disebut haid di sini. Maka disebutkan di sini Allah memindahkan pada saat mereka tidak haid kepada hitungan bulan. Berarti quru itu haid. Karena Allah memindahkan dari haid ke bulan. Kalau nggak datang bulan, kalau nggak haid, ya udah pakai bulan. Kira-kira 90 hari. 3 bulan seperti itu ya. Nggak harus 90 hari ya, tapi 3 bulan. Baik, kemudian ada beberapa dalil yang disampaikan oleh mereka. Di antaranya dalil Zainab binti Jahash radhiyallahu anha qalat, Zainab bintu Jahash berkata kepada Nabi SAW, qultu lin Nabi SAW wa alihi wasallam innaha mustahadah. Ini sepertinya pertanyaan Zainab untuk saudarinya Hamnah bintu Jahash, istrinya Mus'ab bin Umair. Dia istihadah. Istihadah, keluar darah terus-terusan. Apa kata Nabi SAW? Tajlisu ayyama aqra'iha. Hendaklah dia duduk tidak sholat di hari-hari quruknya. Thumma taghsil wa tu'akhiru dhuhr. Kemudian dia mandi. Artinya perempuan yang darahnya tidak berhenti, maka dia berhenti sholat di hari-hari yang dia biasa haid. Umpamanya dia mengatakan, ana ini biasanya haidnya tanggal 15 tengah bulan sampai tanggal 22. Ya sudah, 7 hari ini nggak usah sholat. Tapi setelah itu sholat. Dan ini disebutkan dalam hadis ini aqra. Akhirnya mereka berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW ini, mereka menyebutkan yang dimaksud dengan quru adalah haid. Dan kemudian Anda tidak akan memperpanjang lebar tentang dalil-dalil mereka. Ini para penuntut ilmu mungkin bisa membahasnya lebih dalam lagi. Pendapat yang kedua yang mengatakan quru dalam iddah wanita yang sedang datang bulan itu dimaksud suci. Suci. Jadi 3 kali suci. Artinya kalau dia diceraikan di masa suci, berarti dia langsung masuk haid, masuk iddahnya dia. Dia diceraikan dalam kondisi suci. Sucinya tinggal 1 hari, besok datang bulan. Berarti suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci. Di haid, kemudian haid. Ketika masuk ke haid itu, dia selesai. Jadi bedanya di situ tadi. Kalau iddahnya itu disebut haid, kalau quru itu maknanya haid, maka dia ketika diceraikan ketika suci, maka dia nunggu datang bulan, kemudian dia suci, kemudian datang bulan, kemudian dia suci, kemudian datang bulan, kemudian suci. Itu perbedaannya. Jadi yang berpendapat quru itu bermakna suci itu madhab Malikiyah wa Syafi'iyah, dan riwayat dari Imam Ahmad, dan itu pilihan Ibnu Hazm dan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, dan beliau kuatkan dalam kitabnya Adwaul Bayan bahwasanya maknanya suci. Dan sebagian salafus saleh. Apa dalilnya? Semua punya dalil, jemaah. Dalilnya surat At-Talaq ayat pertama. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa, wahai nabi, apabila kalian menceraikan
perempuan-perempuan, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikan mereka di masa iddah mereka. Dan Nabi memberikan penjelasan kepada Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya kalau engkau mau menceraikan ya di masa suci. Berarti quru itu maksudnya adalah suci. Karena itu iddah. Jadi seperti itu. Dan ini kisah Abdullah bin Umar yang baru saja kita isyaratkan ke sana, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau engkau ingin menceraikan istrimu, ceraikanlah dia ketika dia sudah suci. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilkal iddah. Itulah iddah yang Allah perintahkan. Dan ana rasa pendapat yang kedua ini pendapat yang cukup kuat ya, dan itu yang dipakai di Indonesia. Di pengadilan agama juga menggunakan yang seperti itu. Ana akan bacakan ucapan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Beliau mengatakan faida tulliqat tahiran, kalau dia diceraikan dalam kondisi suci dan masih tersisa sedikit waktu dari masa suci itu, artinya dia diceraikan sebelum zuhur dalam kondisi suci. Tahu-tahu adzan zuhur datang bulan. Mungkin kan jamaah? Mungkin saja. Maka disebutkan oleh beliau, inqadatil iddah bitta'ni fi haidatin thalithah. Maka ketika masuk ke haid yang ketiga, dia sudah selesai masa iddahnya. Suci, haid, suci, haid, suci. Haid yang ketiga, dia sudah selesai masa iddahnya. Jadi kalau orang normal ya hampir 3 bulan kalau orang normal. Tapi kadang-kadang tadi ada yang lama jemaah nunggunya. Kemudian wa in lam yabqa au tulliqat haidan. Kalau dia diceraikan dalam kondisi haid. Wa in lam yabqa min zamanil haid syai'. Waktu haidnya enggak tersisa sedikit pun. Artinya dia bentar lagi mau suci. Maka iddahnya ketika dia masuk ke haid yang keempat. Jadi dia kan masa iddahnya udah haidnya udah habis. Dia sudah suci sebenarnya. Maka suci, haid, suci, haid, suci, haid. Jadi dihitung yang keempat tadi ini, itu dia sudah selesai dari masa iddahnya. Kemudian bagaimana iddah seorang wanita yang dia masih datang bulan, tapi datang bulannya putus karena menyusui. Kan ada perempuan yang menyusui dia tidak datang bulan jamaah. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Taib, perempuan yang diceraikan dan dia masih dalam fase datang bulan, bagaimana kalau datang bulannya haidnya terputus gara-gara menyusui? Maka nggak ada masalah, tetap dia di masa iddah walaupun panjang. Karena aturannya untuk yang datang bulan Allah sudah sebutkan salah satu quru. Umpamanya dia 15 bulan nggak datang bulan karena nyusuin, ya udah, itu masa suci dia. Yang kita bicara tadi suci, haid, suci, haid, suci, terus haid masuk haid nanti. Maka itu masa iddahnya. Dan dalilnya Allah Azza wa Jalla mengatakan wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum, dan orang-orang yang tadi sudah putus asa nggak akan datang bulan, ya kalau kalian ragu maka iddahnya 3 bulan. Dan yang belum datang bulan, kalau datang bulan ya sudah pakai quru, bukan pakai hitungan hari. Ada sebuah athar di masa sahabat Nabi, disebutkan bahwa seorang dari kalangan Ansor itu namanya Hibban ibn Munqidh. Dia menceraikan istrinya dalam kondisi dia sehat. Dan istrinya ini menyusui putrinya. Disebutkan famakathat 17 syahran la tahid. Istrinya ini 17 bulan nggak datang bulan, nggak haid. Apa yang menyebabkan dia nggak datang bulan? Karena dia sedang menyusui. Thumma marida Hibban. Tahu-tahu Hibban ini sakit. Ba'da an talaqaha bi 7 ashhur. Setelah menceraikan istrinya 7 bulan atau 8 bulan. Jadi kalau kita bicara masa iddahnya pakai hari kan 90 hari. Tapi kalau pakai quru ya nunggu. Dia sudah menceraikan istrinya 7 atau 8 bulan tapi iddahnya belum selesai. Faqultu lahu, ini katanya Abdullah bin Abi Bakar mengatakan kepada Hibban ini, inna mra'atak turidu an tarith. Kayaknya istrimu itu kepingin dapat warisan dari engkau. Karena dia di masa iddah. Faqala li ahlihi ihmiluni ila Uthman. Bawa aku ke Uthman.
dibawa ke Utsman. Kemudian subhanallah ya, kalau bicara warisan, kadangkala ada seorang yang kaya raya, lalu dia menikah dengan seorang wanita yang biasa-biasa saja. Kemudian mungkin terjadi masalah, dia ceraikan istrinya. Dan dia tidak ingin sang istri ini dapat warisan kalau dia mati. Maka yang terjadi sama Hibban ini, dia ditakut-takutin, istrimu kayaknya bakal dapat warisan nih kalau engkau meninggal dunia. Maka Hibban dibawa ke Utsman dalam kondisi dia sakit. Lalu dia cerita tentang kondisi istrinya. Dan di situ ada Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit. Yang ditanya siapa? Utsman bin Affan. Lihat adabnya para sahabat dan para ulama ya. Yang ditanya Utsman, di situ ada Ali dan Zaid bin Thabit, dua-duanya termasuk ulama para sahabat. Dua-duanya diam, tidak ikutan menjawab. Utsman yang mengatakan, ma tarayani, gimana pendapat kalian berdua? Jadi antum kalau ditanya ada ustadz yang lain ini itu umpamanya, antum tanya ustadz gimana menurut antum? Itu termasuk adab. Di sini Utsman bertanya kepada keduanya, qala nara annaha tarithuhu inmat. Kata Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit, menurut kami perempuan itu mewarisi dia kalau dia mati. Karena dia di masa iddah. Wa yarithuha in matat. Dan sebaliknya, kalau perempuan ini yang mati, maka sang suami yang sudah menceraikan dapat warisan. Dan jamaah, mati itu tidak ada hubungannya sama penyakit. Mati itu nggak ada hubungannya sama penyakit. Betapa sering kita melihat orang sehat, tabrakan mati. Dia mati, Ustaz, dilindes. Dia sehat. Ada yang sakit, keluarganya nunggu-nunggu. Kok udah mati-mati bapak ini? Tidak ada urusannya. Tidak ada hubungannya sama penyakit. Mereka mengatakan, fa innaha laysat minal qawaid. Ini perempuan bukan termasuk yang sudah menepus, yang sudah tidak datang bulan lagi. Dan dia tidak termasuk juga gadis kecil yang belum datang bulan. Dan dia masih datang bulan, masih haid. Jadi hiya ala iddati haidhiha ma kana min qalilin wa katsir. Jadi boleh jadi iddahnya 2 tahun ya. Mungkin 2 tahun, mungkin jemaah. Faraja'i Hibban ila ahli. Akhirnya Hibban ini pulang ke rumahnya, anaknya yang disusuin istrinya diambil sama Hibban. Thumma hadat haidatan ukhra. Kemudian istrinya haid yang kedua. Dengan tidak menyusui, maka dia haid. Thumma tuwfiya Hibban. Akhirnya Hibban mati sebelum haid yang ketiga. Fa'taddat iddatal mutawaffa anha zawja, maka dia akhirnya melanjutkan iddah orang yang ditinggal mati dan dapat warisan. Jadi pokoknya kalau dia itu masih datang bulan dan putus datang bulannya dikarenakan menyusui, tetap nunggu sampai selesai iddahnya. Imma tadi 3 kali suci sebagaimana sudah kita bahas. Dan 3 kali suci ini ada hubungannya sama haid. Karena selesainya suci itu dengan datangnya haid. Adapun untuk wanita yang istihadah, yang tadi yang datang bulannya, bukan datang bulannya, dia keluar darah terus ya. Penyakit, darah penyakit ya. Maka apabila dia tidak bingung, iddahnya tetap seperti quru' tadi. Dia tahu anak biasanya datang bulannya tanggal 17 sampai tanggal 25. Ya sudah, itu dihitung datang bulan, selesai itu berarti dia suci. Adapun wanita yang istihadah dan dia bingung sudah dengan datang bulannya, nggak tahu, nggak jelas dia.
Ada orang yang tahu ini darahnya darah haid. Ada yang nggak tahu. Maka buat yang kebingungan seperti ini, menurut pendapat jumhur, iddahnya 3 bulan. Karena dia nggak tahu kapan dia suci dan kapan dia datang bulan. Terus bagaimana dengan wanita yang diceraikan dan dia masih datang bulan, tahu-tahu berhenti haidnya? Nyusui tidak, haidnya berhenti. Berapa lama masa iddahnya? Maka para ulama menyebutkan buat wanita yang seperti ini, yang tahu-tahu haidnya berhenti tanpa sebab, maka dia iddahnya disebutkan antam kutha sanatan. Dia nunggu 1 tahun dari berhenti masa haidnya. Maka ini pentingnya kita belajar ya. Supaya kalau dilihat, ini kemarin datang bulan, iya. Setelah itu nggak ada datang bulan lagi, sudah kata dia. Nyusui tidak. Oh ya sudah 3 bulan kalau gitu. Tidak jemaah. Karena ketika dia diceraikan, dia masih haid. Kemudian berhenti haidnya tanpa sebab. Dan ini pendapat madhab Malikiyah, Hanabila, dan pendapat Syafi'i dalam pendapat yang lama. Dia menunggu 1 tahun. Baru setelah itu dia selesai masa iddahnya. Adapun wanita yang hamil maka sampai melahirkan, dan sekarang itu bisa dicek rahimnya perempuan itu ada anaknya atau tidak. Bukan berarti ketika dicek, oh enggak, ini sudah nggak ada anaknya Ustaz, berarti selesai sudah masa iddahnya. Nggak bisa jam. Tetap iddahnya itu pakai kuru atau pakai bulan tadi, walaupun kita bisa pastikan di perutnya tidak ada anak. Karena tidak hanya berhubungan dengan rahimnya yang tidak ada isi anaknya, tapi juga berhubungan dengan warisan nantinya, berhubungan dengan nafkah, juga ada hubungannya juga dengan, boleh jadi mereka rujuk nantinya. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Bukan berarti tatkala kita belajar ini akhirnya antum punya persiapan untuk menceraikan istri antum. Oh ya, ana sudah punya ilmunya gitu kan. Yang perempuan, oh bismillah Ustaz, ana sudah gugat cerai tapi belum dikabulkan masih umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Fadhal, belum waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana sudah menikah selama 23 tahun. Bagaimana menyikapi sikap mertua yang selalu ikut campur dan selalu ikut campur dalam saya mendidik anak saya? Apakah saya berdosa jika saya menjaga jarak dengan mertua agar hati saya tidak sakit? Bagaimana sikap saya supaya hati saya tidak sedih atau sakit hati ketika mendengar mertua menjelek-jelekkan saya? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Hal yang seperti ini terjadi karena memang di negeri kita ini belum ada mata pelajaran atau mata kuliah menjadi bapak dan menjadi ibu. Sebagaimana tidak ada mata kuliah menjadi istri dan menjadi suami. Ketika dia menjadi pegawai, ada sekolahnya, ada belajarnya. Profesional dia. Tidak terjadi overlapping, tumpang tindih dalam mengurusin pekerjaan. Karena tugasmu ini ya, jangan ngurusin ini. Oh iya, dia taat dan nurut. Karena ada kontrak kerja yang ditandatangani juga. Tapi dalam urusan menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi suami, menjadi istri, nggak ada. Ini suami istri
Kadangkala memang anaknya cuma 2. Tahu-tahu anaknya sudah nikah. Nggak ada yang dia urusin. Terus apa yang dia urusin? Cucu. Ya sudah, kita urusin cucu ini. Loh, bapaknya ibunya loh, ini anak kami ini. Iya, tapi cucu kita. Loh iya, yang tanggung jawab itu mbahnya sama neneknya, apa bapak sama ibunya? Kata mbahnya, loh kami yang membesarkan kamu. Loh iya, tapi ini sudah, ya Allah jemaah ya. Terus apa yang harus dilakukan? Sabar menghadapi orang-orang seperti ini, sabar. Dengan mendoakan dan terus menghormati. Jadi sebagai seorang menantu, sebagaimana antum kesel sama mertua antum juga kesel sama antum. Ini yang terjadi kan jemaah. Makanya dikatakan nih sekarang dia sedang menjelek-jelekkan mertuanya menjelek-jelekkan dia. Ini menantu tidak tahu diri kata dia. Yang menantu, ya Allah mertua ini Ustaz, na'udzubillah, ya seperti itu. Ya sabar. Terus menjalin hubungan. Jadi kita itu nggak akan bisa memberikan masukan kalau tidak terjadi koneksi. Maka disebutkan koneksi sebelum koreksi ya. Gimana kita menjalin koneksi dulu sama mertua, berbuat baik sama mertua. Kalau engkau menjauh dari mertua dan ternyata rumah tanggamu menjadi lebih baik, artinya menjauh bukan memutus hubungan ya. Rumah tanggamu menjadi lebih baik ya ahlan wa sahlan, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata engkau menjauh semakin berantakan dan boleh jadi suamimu dipengaruhi oleh bapak ibunya untuk menceraikan dirimu, jadi tambah runyam nanti kondisinya. Bersabarlah engkau. Jadi campur tangan mertua itu kalau membuatmu nggak nyaman, katakan jazakallah khair, makasih banyak, insya Allah kita pertimbangkan nanti, kita pikirkan bersama. Walaupun nggak antum lakukan, antum tetap menghargai. Nanti tanya, loh kok belum dikerjakan? Ya ini kita masih memikirkan dan bermusyawarah gitu loh. Oh iya, lama kelamaan lupa biasanya dia. Maka sabar antum. Barakallahu fikum. Tapi mungkin saya bertemu akhwat di WhatsApp ketika sedang mengajar online. Kebetulan saya sedang ingin menikah. Ternyata ketika saya tanya-tanya pendidikan, dia sangat rendah, mengambil paket C, tapi tidak karena mondok. Sepertinya karena bekerja, karena keluarganya tidak mampu. Sedangkan saya sedang menempuh S1. Bagaimana menurut antum? Apakah ini tidak kafaah? Tidak kufu jemaah. Iya. Pertanyaan yang menarik ya. Karena tujuan kufu itu bukan untuk merendahkan pihak lain sebenarnya. Mempertimbangkan kufu itu agar keharmonisan dalam rumah tangga terjadi. Karena dikhawatirkan nanti nggak nyambung. Sang suami mengatakan kepada istrinya, "Ana minta ini direnovasi." Apa renovasi itu? Ana minta ini, mungkin suaminya pakai bahasa-bahasa yang keren ini tuh, sang istri nggak nyambung. Akhirnya karena tidak nyambung, berantem dalam rumah tangga. Ana ingat cerita seorang ibu dari Madura. Ibu dari Madura ini punya anak 7. Yang 6 menikah semuanya tidak dengan orang Madura. 1 yang terakhir ibunya ngomong, "Nak," kata ibu minta orang Madura ya. Bu minta orang Madura istrimu, kata dia. Kenapa bu? Kata ibunya, itu 6 menantu nggak bisa diajak ngomong semua. Karena ibunya nggak bisa bahasa Indonesia. Ini kalau bicara tadi nggak nyambung.
Kata sang ibu ini kepingin punya menantu, bisa diajak ngobrol ini itu, kata dia. Jadi bukan karena dia fanatik terhadap Madura, enggak. Karena kita tahu yang paling mulia, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kufu itu penting dalam rangka menjalin keharmonisan dalam rumah tangga supaya tidak terjadi keributan. Dan kufu atau kafa'ah yang menjadi syarat utama yang nggak boleh tidak adalah agama, urusan agama. Tapi kalau masalah pendidikan sekarang terus terang ya, kalau bicara ilmu pengetahuan yang ada di HP lebih banyak daripada yang ada di kelas. Anak ngajar di kelas. Anak mau sama mahasiswa, yang bakal anak sampaikan dengan yang antum tanyakan ke ChatGPT atau Gemini lebih banyak di sana. Dia akan menjelaskan ketika diminta sebutkan dalil tentang iddah wanita yang sedang datang bulan. Dia akan datangkan dalil di situ dengan ucapan para ulama, dengan nomor halaman kitabnya disebut. Ustadz nggak ada. Jadi kalau antum melihat karena dia ngejar paket C, lalu dianggap dia secara pendidikan mungkin rendah, jadi enggak. Apalagi sekarang negara tidak lagi melihat kepada ijazah secara total ya, lihat kepada keahlian, skill. Jadi umpamanya antum S2, anak S2 Ustaz, istri anak ini SMP, sama-sama S2, SD SMP, S2 gitu seperti. Jadi itu tidak menjadi patokan keilmuan sebenarnya. Tidak menjadi patokan keilmuan. Boleh jadi istri antum, apalagi antum sudah sebutkan tadi calonnya, dia karena bekerja, bisa jadi effort dia mengambil paket C. Kemudian dia bekerja membantu keluarganya, itu lebih baik dari orang-orang yang mungkin S1, S2 tapi dia tidak punya kepedulian kepada keluarganya, umpamanya seperti itu. Jadi insya Allah yang perlu antum perhatikan agamanya, akhlak dan agamanya. Kemudian bicara akhlak dan agama ini juga perlu diperhatikan apakah perempuan itu perempuan yang matre. Ini ada hubungannya sama agama. Karena kalau antum menikah dengan orang yang tidak mampu tapi matre, tetap antum capek. Karena ada yang mengatakan enggak, ana mau nikah dengan wanita yang miskin, ana ingin mengangkat derajat dia dan keluarganya. Oke, nggak apa-apa. Tapi cari tahu apakah dia wanita yang qanaah. Karena ana ingat ada seorang yang menikahin wanita yang nggak mampu, tapi ternyata setelah menikah banyak tuntutan perempuan ini kepada suami. Karena tahu suaminya banyak fulus, minta ini, minta itu, akhirnya cerai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang dapat ana sampaikan. Ini jam kita betul. Mati Zat. Pantesan ana lihat jam. Dari tadi jamnya segitu. Barakallahu fiik, insyaallah kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Semoga Allah berikan balasan terbaik untuk beliau, dan semoga materi yang kita simak dan dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, ada sedikit hadiah yang ingin kami bagikan. Hadiah pertama ingin kami berikan kepada jamaah yang baru saja menikah, yang punya usia pernikahan termuda di antara kita malam hari ini. Silakan bisa acungkan tangan. Pernikahan pertama ya, jangan kedua. Siap. Iya, masnya kapan mas menikah mas? Februari, Masya Allah. Tanggalnya kalau boleh 14 Februari. Ada yang lebih muda?
Ada yang lebih baru dari 14 Februari, silakan. Kemarin mungkin atau tadi sore? Masya Allah. Kayaknya nggak kesini kalau tadi sore menikah ya. Nah, tidak ada ya 14 Februari pernikahan termuda yang ada malam hari ini. Masya Allah. Bisa minta tolong Mas disampaikan, Mas yang baju putih sebelah sana. Berikutnya yang memiliki usia pernikahan tertua. Nah, kalau tadi termuda, sekarang yang tertua. Tentunya yang sudah sepuh pastinya ya. Silakan yang sudah 30 tahun mungkin, 40 tahun dan masih awet, masih langgeng sampai sekarang ya. Ada? 20 tahun, usia pernikahan 20 tahun. Menikah tahun berapa Bapak? 2006 mungkin ya, sekitar itu. Ya? Yang pertama, iya masih langgeng sampai sekarang. Alhamdulillah. Yang pertama itu ya. Nah, Masya Allah. Iya. Taib. Ada yang lebih dari 20 tahun usia pernikahan. Nah, baru Bapak di sebelah sini. Berapa tahun Bapak? Nikahnya tahun 86. Berarti sampai sekarang 40 tahun Pak ya. Sampai sekarang masih awet, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi yang lebih dari 40 tahun? Tadi ada yang ngacung? Oh, Bapak, Masya Allah. Nikah tahun 63. Masya Allah. Nah ini nggak ada lawan kalau ini sudah kayaknya. 63 mungkin yang lain belum ada ini kayaknya. Nah, 1963 berarti berapa tahun jamaah sampai sekarang? Berapa nih? 50-an ya, 58. 63 tahun, oh ya 63 tahun. Ada yang di atas itu? Enggak ada kayaknya sudah. Masya Allah, masih langgeng Pak nggih sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya? Oh 2 tahun yang lalu qadarullah meninggal. Tapi nggak nikah lagi Bapak nggih. Oh nggih, Masya Allah, tetap berhak ya mendapatkan hadiah malam hari ini, Masya Allah. Ya, semoga bermanfaat untuk jamaah yang mendapatkan hadiah. Dan sekali lagi kami umumkan kepada jamaah sekalian yang ingin berkurban melalui Masjid Abdillah Rabbani Residence. Insya Allah Masjid Abdillah menyediakan kesempatan untuk jamaah yang ingin berkurban. Silakan nanti bisa dilihat langsung flyernya di sosmed Masjid Abdillah Rabbani Residence. Untuk yang ingin bertanya seputar kurban dan lain sebagainya bisa langsung bertanya kepada admin WA Masjid Abdillah Rabbani Residence. Dan juga nanti ketika arah pulang mohon ya pulang dengan tertib dan juga jangan lupa untuk saling menyapa warga sekitar yang kita lewati nantinya ya. Barakallahu fikum, kami ucapkan jazakumullah khairan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.